amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan berbagai macam ujian, mulai dari kesusahan, penderitaan, bahkan termasuk dengan meninggal dunia, kekurangan harta, termasuk kekurangan buah-buahan, dan berbagai macam ujian-ujian dalam bentuk yang lain. Jamaah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bentuk-bentuk ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Di dalam surah Al-Mulk tadi juga, bahkan Allah Ta'ala menjadikan kehidupan dan kematian itu juga sebagai ujian. Lihat berdua pun ayyuhum ahsanu amala, untuk melihat di antara kita siapa hamba Allah yang terbaik untuk berbuat baik. Jangan dilupakan Allah SWT. Selain dari musibah yang menghampiri kita, termasuk musibah banjir, sebetulnya ada lagi musibah dalam bentuk lain yang bahkan ini semestinya menjadi perenungan bagi kita, terkhusus di bulan Ramadan ini, yakni musibah dengan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jauh dari Al-Quran. Maka luar biasa Ramadan ini kembali mengingatkan kita, karena sesungguhnya Ramadan di dalam bulannya Al-Quran, Allah Ta'ala telah menjelaskan kewajiban untuk kita berpuasa. Ayat 185 dari surah Al-Baqarah berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan kemuliaannya malam Lailatul Qadar itu karena pada malam itulah pertama kali turunkan Al-Quran. Musibah ini tentu berkaitan dengan diri kita, karena petunjuk Allah Ta'ala itu diturunkan ataupun termuat di dalam Al-Quran Al-Karim, dan nanti dijabarkan, dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, dijelaskan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama kita, guru-guru kita kepada kita. Inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk kita menelaah, tidak hanya sekedar memperbanyak bacaan Quran. Walaupun membaca ayat Quran saja, tilawah saja, itu di luar Ramadan memiliki pahala yang begitu besar. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yafihim ujurahum wa yazidum min fadlihi innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca Quran, mereka sholat, mereka berinfak, maka mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Padahal banyak sekali orang merugi di dalam perdagangannya. Allah akan tambah pahalanya, disempurnakan lagi dari rahmatnya Allah SWT. Jangan dilupakan Allah SWT. Jadi membaca Quran, tilawah Quran, memang selain memang kita bagaimana kita memperbanyak membaca ayatnya, semakin banyak hafal Quran itu semakin bagus. Tetapi jangan dilupakan bahwa esensi dari Quran itu sendiri adalah bagaimana kita mampu memahami, menghayati, mentadabburi sampai nanti kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Maka ada dua ayat dalam Quran yang mengingatkan kita tentang pentingnya tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi llahi ikhtilafan katsiran. Ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Maka mengapa mereka itu tidak mentadabburi Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci? Kalau kita meyakini Quran ini sebagai petunjuk
Allah Ta'ala untuk seluruh solusi kehidupan kita, termasuk musibah banjir. Solusinya ada di Quran. Apapun persoalan kita yang kita hadapi, apapun itu, Allah telah beri jawabannya dalam Quran. Walaupun nanti penjelasannya, karena dalam Quran sifatnya global atau menyemal, tafsirnya nanti dalam hadis Rasulullah dan penjelasan para ulama kita. Ditambah ilmu-ilmu yang lain, tapi ilmu dasarnya, petunjuk dasarnya dalam Al-Quran. Zaharul fasad fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan ulah manusia itu sendiri. Tadi saya nonton berita menjelang berbuka, Bapak Gubernur kita, Bapak Deddy Mulyadi, langsung memimpin pembongkaran sebuah tempat wisata di Puncak. Karena konon katanya salah satu yang menyebabkan banjir di daerah situ, bahkan sampai mengalir airnya di tempat kita ini dari situ. Salah satunya kebiasaan kita membuang sampah di sungai, kita menggululi hutan kita, habiskan sawah-sawah kita. Allah telah jelaskan dalam Quran, Zaharul fasad fil barri wal bahr. Kita sendiri yang merusak alam ini, belum lagi persoalan yang lain. Jadi jamaah yang berkata Allah SWT, inilah waktunya kembali kita dekat dengan Quran di Ramadan ini. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika dalam setiap malam dari malam-malam Ramadan itu, malaikat Jibril turun menemui Rasulullah SAW. Fayudarisul Quran, dalam hadis tersebut mereka saling belajar Quran. Para ulama menjelaskan Nabi membaca, malaikat Jibril menyimak. Sebaliknya, mudarasah ataupun murojaah, saling membaca, mengingatkan. Jadi inilah waktu yang terbaik bagi kita. Karena kalau kita bisa memberi garansi, siapa yang bisa memberi garansi kita bisa enak membaca Quran di bulan Ramadan? Karena salah satu ciri keberkahan bulan Ramadan itu kita dilapangkan, kita dimudahkan dari kita berbuat apapun kebaikan yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini, termasuk membaca Quran. Maka semoga jamaah yang Allah Ta'ala di Ramadan ini, kalau tidak siangnya, sore yang menjelang berbuka, kalau tidak sempat juga ba'da tarawih, bahkan masih ada waktu ketika kita menunggu sahur, justru di tengah malam itu baca Quran semakin enak, semakin terasa di dalam hati kita. Dan kita hendaknya memahami, mengingatkan diri kita, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalamnya Allah. Kalau kita ingin bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala selain dalam salat, terutama ketika sujudnya, yakni dengan kita membaca Quran. Semoga kita diberikan kelapangan, diberikan hati yang mudah, senang membaca Quran, dan kita dimudahkan untuk kita memperbanyak menghafalkan Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Demikian dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.